إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب الحيض. silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية. باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. باب الأمر بالنفساء إذا نفس. Al-Imam memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah telah mencakup segala sesuatunya. Oleh karena itu Rabbuna Jalla Dzikruhu memulai kitabnya dan surat-suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari surat Al-Fatihah dan Bismillah masuk ke dalam ayat pertama. Ini pendapat yang lebih kuat karena didukung oleh sebagian hadis. Kemudian surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas dikecualikan surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Tidak ada Bismillah. Berarti di 13 surat diawali dengan Bismillah. Bismillah di surat-surat tersebut selain Al-Fatihah tidak masuk ke dalam, tidak dihitung ayat pertama. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Baqarah. Ia pasti masuk ke dalam surat Al-Baqarah. Mengapa? Karena para sahabat tidak mungkin menulis sesuatu yang bukan Quran. Oleh karena itu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak ditulis oleh para sahabat karena ia bukan bagian. Bismillah ditulis 113 surat kecuali surat At-Taubah. Tidak ada Bismillah. Maka ia bagian dari surat tersebut, tetapi tidak dihitung ayat pertama.
yang dihitung sebagai ayat pertama hanya di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Dan bismillah termasuk bagian dari ayat Al-Quran dalam surat An-Naml, yaitu isi dari surat Nabi yang mulia Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, yang menulis surat kepada ratu di negeri Sabah. Apa? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk ke dalam Al-Quran. Dan ia masuk ke dalam setiap surat di dalam Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dikecualikan surat At-Taubah, tidak ada bismillah. Di dalam surat Al-Fatihah dihitung sebagai satu ayat, dihitung sebagai ayat pertama. Di surat Al-Baqarah sampai akhir surat An-Nas, bismillah masuk ke dalam bagian surat itu, tetapi tidak dihitung sebagai ayat pertama. Dan umumnya para imam ahli hadis memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berkirim surat kepada sebagian raja-raja dunia. Dan seperti yang saya terangkan di awal, bismillah telah mencukupi segala sesuatunya. Al-Imam mengatakan kitabul haid, dan ini masuk dalam bagian kitab karena ada juga yang tidak masuk dalam bagian kitab, seperti di awal muqaddimah Sahih Bukhari, kaifa bad'il wahyu, bad'ul wahyu, bad'il wahyi. Itu bukan kitab, tapi di sini kalau tidak salah ditulis sebagai kitab bad'il wahyi. Ini keliru karena ia tidak masuk dalam bagian kitab. Karena dalam naskahnya tertulis kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha fi riwayat Abi Dzar wal Asili bi ghairi bab, dan seterusnya. Tidak disebut kitab. Awal sudah saya jelaskan, ya. Ini disebut kitab, kitabul haid. Haid menurut uruf, ya, darah yang mengalir keluar dari wanita dari tempat yang khusus dan pada waktu-waktu yang ditentukan, yang tertentu. Yakni haid itu kalau kita berbicara secara uruf, ya, karena lafaz di dalam Al-Quran seperti saya pernah jelaskan di beberapa kitab saya, bisa dilihat di kitab Kesahihan Hadis Iftiraqul Ummah, dalam membantah sebagian kaum zindiq
yang menerjemahkan Islam semata-mata secara lugawiyah, bahasa. Tunduk, pasrah, menyerahkan diri. Bukan Islam sebagai din. Jadi siapa saja manusia yang telah mempasrahkan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka dia Islam. Ini untuk melapangkan jalannya mendakwakan mazhabnya tentang persatuan agama, kesatuan agama, wahdatul adyan. Semua agama itu sama. Di situ saya bantah dan saya jelaskan. Silakan antum membacanya. Itu faedah insyaallah bermanfaat untuk memahami al-fadh, lafaz-lafaz di dalam Al-Quran dan hadis. Pertama tentu lafaz-lafaz syar'iyyah, yakni syari' Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan lafaz tersebut. Seperti Islam dijelaskan. Apa itu Islam? Dijelaskan. Iman dijelaskan, ihsan dijelaskan, dan seterusnya yang dijelaskan oleh agama. Maka tidak boleh kita berpegang semata-mata kepada uruf atau kepada lugah. Tidak boleh, karena sudah dijelaskan oleh agama. Untuk mengetahui secara arti bahasa, iya. Tapi keputusan sudah dijelaskan oleh agama. Ini dia maksudnya ini. Salat. Apa arti salat? Doa. Oleh karena itu, mazhab yang saya sebut tadi, mereka mengatakan bahwa kami sudah salat sambil memain komputer. Karena cukup doa, ingat saja. Itu. Mereka tidak salat sebagaimana yang Nabi SAW katakan. Salat itu begini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, ini paham sesat sekali. Jadi apabila agama sudah menjelaskan lafaz tersebut maksudnya apa, maka harus kita kembalikan kepada agama. Tidak boleh lagi dipulangkan secara uruf atau bahasa. Apabila agama tidak menjelaskannya, maka dikembalikan kepada arti bahasa, lugah. Seperti matahari, bulan, bintang, macam-macam banyak arti secara bahasa. Karena agama tidak menjelaskan. Mana agama menjelaskan tentang matahari, bulan, bintang? Tidak ada. Maka itu kembali kepada lugatul Arab. Apabila agama tidak menjelaskan lafaz tersebut dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada uruf seperti haid. Agama tidak memperinci apa itu haid. Karena itu ya hal yang sudah ma'ruf. Seperti safar. Gak ada agama menjelaskan maksud safar itu ini. Bahasa juga tidak ada menjelaskan tentang safar. Maka safar itu dikembalikan kepada uruf yang terjadi. Uruf siapa? Ya uruf yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Bukan uruf kita. Nah, Al-Hafiz mengatakan wa fil urfi, menurut uruf, haid itu adalah darah yang mengalir dari perempuan atau wanita di tempat yang khusus pada waktu-waktu tertentu.
Nah, ini sudah ma'ruf, diketahui. Di sinilah banyak pertanyaan-pertanyaan dari perempuan. Ya. Kemudian al-imam adalah wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, yakni wanita yang haid. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh suami? Ini yas'alunaka dari para sahabat, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Antum lihat, baca di dalam surat Al-Baqarah misalnya. Yas'alunaka yas'alun. Semua pertanyaannya bermanfaat. Mereka bertanya tentang khomer, tentang judi, tentang haid, tentang bagaimana kalau kita bergaul dengan anak yatim, harta anak yatim. Semuanya bermanfaat. Pertanyaan para sahabat. Berbeda dengan pertanyaan kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi. Ya. Qul, katakan hai Muhammad, huwa adzan. Ia merupakan gangguan. Tapi bukan gangguan yang syadid, yang keras, yang besar, tidak. Sekedar gangguan saja. Oleh karena itu, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Singkirkanlah, jauhilah wanita, yakni istri-istrimu ketika sedang haid. Yaitu wala taqrabuhunna. Jangan kamu mendekati mereka. Yang dimaksud adalah melakukan hubungan. Hatta yathurna, sehingga mereka atau sampai mereka suci, bersih dari haid. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah bersuci, mandi ini al-ghuslu, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka. Maksud datangi mereka, yakni dibolehkan kepadamu, bukan perintah wajib. Dibolehkan, sekarang dibolehkan karena sudah bersih dari haid, hatta yathurna, dan mereka pun sudah membersihkan diri mereka, yaitu mandi haid. Maka sekarang boleh kamu menjimai mereka. Bahasa Al-Quran halus. Fa'tuhunna, datangilah mereka. Jadi boleh melakukan hubungan intim kembali. Min haitsu amarakumullah, dari arah, dari jurusan yang Allah perintahkan kamu untuk mendatanginya. Yakni melalui farjinya. Ya, bukan di duburnya. Karena dubur tempat keluar kotoran. Farji. Bagaimana caranya? Diberikan kebebasan. Asal di farji. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Yang banyak taubat. Taubat seperti kebiasaan al-anbiya wal mursalin. Ini menakjubkan. Seluruh para nabi itu orang yang paling sering bertaubat. Padahal terjaga. Khususnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Beristighfar dan bertobat sehari berapa kali? Antara 70 sampai 100 kali. Nabi yang mulia. Dan itu amal besar dari para nabi dan rasul. Bertobat itu. Tawwabin maknanya orang-orang yang suka bertobat, yang sering bertobat. Dan Allah juga mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang suka bersuci, bersih.
baik suci hatinya dari kekotoran syirik, nifak, kufur, bid'ah, dan lain sebagainya. Wasiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wasiyabaka fatahhir. Asyahid, wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkan, pakaian dalam dan pakaian luar. Karena kaum musyrikin tidak memelihara kebersihan hati dan kebersihan fisik, pakaian dari najis. Nah, ayat ini menjelaskan tegas dan nyata, terang, terlarang. Yakni hukumnya tentu haram menyetubuhi wanita yang sedang haid, istri yang sedang haid. Fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna, sampai mereka bersih haidnya. Bagaimana tanda-tandanya? Tentu perempuan lebih tahu. Nanti akan saya jelaskan pada tempat dan waktunya, supaya antum bisa bercerita kepada istri-istri antum. Tanya gimana? Suami juga harus tahu hukum-hukumnya. Fa'idha tataharna, apabila mereka telah membersihkan diri mereka, al-ghuslu, mandi haid. Beda ya mandi janabah dengan mandi haid. Nanti akan dijelaskan pada tempat dan waktunya, insyaallah ta'ala. Juga ayat ini menjelaskan bahwa Allah disifatkan dengan mahabbah, mencintai. Salah satu sifat Allah. Tentu tidak sama cinta yang ada pada Allah dan pada manusia, tidak sama. Al-Imam tidak membawakan hadis mengenai apa yang harus dilakukan oleh suami ketika istri sedang haid. Nanti juga dijelaskan hadis-hadis. Ada hadis riwayat Al-Imam Muslim dibawakan oleh Al-Hafidh, juga riwayat Al-Imam Abu Daud dari hadis Anas, bahwa orang-orang Yahudi apabila istri-istri mereka sedang haid, mereka usir dari rumah mereka. Mereka tidak mau bersama istri mereka yang sedang haid. Ini berlebihan Yahudi. Lalu Nabi SAW ditanya mengenai hal tersebut, maka turunlah ayat ini. Ya. Lalu beliau SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi SAW memberikan peluang kepada suami. Lakukan segala sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid kecuali nikah. Nikah maknanya di sini bersetubuh. Itu saja. Jadi bercumbu, berpelukan, bermesraan, berciuman hingga mencapai apa yang diinginkan, hanya tutup bagian farjinya. Pakai celana pendek, celana dalam atau apa. Itu asal kuat. Ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid kecuali satu, bersetubuh. Nah, itu dia. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Sampai bersih dulu pertama, belum boleh juga. Udah bersih, belum boleh bersetubuh. Karena lanjutan ayatnya fa idza tataharna.
fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah membersihkan diri mereka, maksudnya di sini mandi. Dari mana kita bisa menerjemahkan mandi? Dari hadis. Hadis yang menafsirkan Al-Quran. Nanti akan ada hadisnya. Mandi. Jadi maksud fa'idha tataharna adalah al-ghuslu. Dan mandinya tidak seperti yang pernah kita bahas, itu mandi janabah, ini mandi haid lain lagi. Ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian al-Imam pada bab pertama, kaifa kana bad'ul haid. Bagaimana awal permulaan haid itu? Selalu al-Imam di kitab sahihnya ini memberikan judul dengan bad'u, permulaan wahyu, permulaan haid, permulaan kejadian. Banyak sekali yang diawali dengan bad'u. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam." Ini haid ini hadis muallak, nanti sebentar lagi akan dimausulkan oleh al-Imam. Sesuatu yang telah ditentukannya oleh Allah atas anak-anak perempuan Adam. Berarti dari awal haid itu. Dari siapa? Dari Hawa. Ya. Berdasarkan hadis ini. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, kana awwalu ma ursila al-haidu ala bani Israel. Pertama diutusnya, yakni diberikan tentang haid itu kepada Bani Israel. Ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi al-Imam mengatakan qala Abu Abdullah wa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar. Maksud aktsar lebih bersifat umum. Kalau ini khusus. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersifat umum. Di mana hadza syai'un katabahu Allah ada banati Adam. Berarti bersifat umum. Terus saya baca hadis. Babul amri bin nufasa'i idza nufisna. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضى الحج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. علي بن عبد الله المديني. سفيان هو ابن عيينة. عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المديني ثقة جليل. القاسم هو ابن محمد. Al-Imam memberikan judul bab yang kedua, babul amri, bab perintah atau urusan atau perkara bin nufasai, terhadap wanita-wanita yang nifas dan haid. Karena haid juga dinamakan nifas. Idza nafisna, apabila mereka nifas atau haid. Yani apa yang harus dilakukan oleh wanita yang sedang nifas atau haid? Dibawakanlah hadis Aisyah
beliau berkata, yakni dari jalan keluarganya yaitu Qasim bin Muhammad, yaqul, Qasim dari anaknya yaitu Abdurrahman bin Qasim, qala sami'tu al-Qasim, yakni ayahnya, yaqul sami'tu Aisyah taqul. Jadi Abdurrahman bin Qasim ia menerima riwayat ini dari ayahnya Qasim bin Muhammad. Muhammad adalah saudara kecil laki-laki dari Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Sami'tu Aisyah taqul, kharajna la nura illa al-hajj. Kami keluar, yakni dari Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengira, menyangka, dhon, yakni kami tidak menyangka, tidak mengira, tidak memperkirakan yang lain, kecuali tujuannya illal hajj, untuk menunaikan ibadah haji semata. Ini persangkaan umumnya para sahabat. Falamma kunna bisarifa hiddu, maka tatkala kami sampai di satu tempat namanya Sarif. Ini antara tempat ini Sarif dengan Mekah kira-kira 10 mil. Berarti 15 kilo ini, kurang lebih ya. 10 mil. Jadi sudah dekat ke kota Mekah. Ketika sampai di satu tempat namanya Sarif, aku haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku sedang aku menangis. Faqala, madaki? Mengapa engkau? Ya, apa yang terjadi padamu? Anufisti? Apakah engkau datang haid? Qultu na'am. Jawabku, iya. Kata Aisyah. Qala, beliau bersabda kepada Aisyah, menenangkannya. Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid ini adalah urusan perkara yang telah ditentukan Allah terjadi kepada anak-anak perempuan Adam. Semua anak perempuan Adam itu berhaid, yakni umumnya, ini berbicara tentang ghalibnya. Oleh karena itu, faqdi ma yaqdil hajju. Kerjakanlah, tunaikanlah apa-apa yang ditunaikan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Tidak ada halangan bagimu untuk mengerjakan ibadah haji walaupun kau dalam keadaan haid. Ghaira, selain alla tatufi bil bait. Engkau tidak boleh tawaf di rumah itu, yakni Ka'bah, berdiri Ka'bah. Padahal sholat juga dilarang kan. Tapi kenapa hanya disebut tawaf? Nanti orang memahami gimana dengan sholat. Ini pembicaraan tentang haji, bukan tentang sholat. Kalau bicara sholat ada lagi khusus begitu pembicaraannya. Kemarin saya berbicara misalnya tentang ghusl bagi orang yang junub. Maka yang dilarang saat itu adalah sholat. Ya. Ghaira an la tatufi bil bait. Bagaimana dengan sa'i? Ya termasuk ke dalamnya. Karena sa'i dikerjakan sesudah tawaf. Tidak mungkin sa'i kemudian tawaf. Tawaf baru ada sa'i dengan sendirinya.
وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berudhiyah atas istri-istri beliau dengan seekor sapi. Hadis ini menjelaskan bahwa bagi wanita haid tidak ada halangan mereka menunaikan ibadah haji. Baik haidnya sebelum ihram di miqat maupun setelah ihram. Maka ia terus menunggu, kerjakan semua selain tawaf. Bisa wukuf di Arafah, terus dikerjakan. Bisa melontar jamrah, apa saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqdi ma yaqdil had bersifat umum, termasuk membaca Al-Quran, termasuk memegang mushaf. Karena salah satu amalan yang besar ketika menunaikan ibadah haji, tilawatul Quran. Kalau itu dilarang, tentu Nabi SAW telah memberikan penjelasan. Karena Aisyah sangat berhajat akan keterangan dari Nabi SAW saat dia haid ketika bersama beliau menunaikan ibadah haji. Silakan Suhail. باب غسل الحيض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا هشام بن عروة أن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي حين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في هجرتها فترجله وهي حائض. إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفرائي الرازي ويلقب بالصغير ثقة حافظ. هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي ثقة. ابن جريج الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل. يعني ابن جريج مدلس ya, dan di riwayat ini beliau mengatakan akhbarani, saya membicarakan atau mengadakan pembelaan terhadap rawi Ibnu Juraid di kitab Al-Masail jilid 2 ketika sebagian orang dahulu melemahkan atau merendahkan. Al-Imam memberikan judul bab ghuslil haidi ra'sa zawjiha wa tarajjidihi. Bab wanita haid mencuci rambut suaminya atau memandikan suaminya dan menyisiri rambutnya. Al-Imam ingin menjelaskan bahwa badan wanita haid suci, tidak najis. Yang najis adalah apanya? Darahnya. Badannya apanya tidak najis, mulutnya najis.
Oleh karena itu bercengkrama kan boleh. Tadi hadis tadi, isna'u kulla syai'in. Kerjakan segala sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid kecuali bersetubuh. Paham ya? Dibawakanlah hadis Aisyah. Hadis yang pertama nomor 295, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku menyisiri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang aku dalam keadaan haid. Riwayat yang lain juga dari Aisyah, ini 296. Urwah, yani Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah, pernah ditanya, atakhdumuni al-haidu aw tadnu minni al-mar'atu wa hiya junubun? Bolehkah melayaniku wanita yang sedang haid atau mendekat kepadaku wanita yang lagi junub? Faqala Urwah, kullu dzalika alayya hayyin. Semuanya itu bagiku boleh. Hayyin apa? Mudah. Yani boleh. Wa kullu dzalika takhdumuni wa laysa ala ahadin fi dzalika ba'sun. Semuanya itu melayaniku, yani boleh melayaniku. Dan tidak mengapa atas seseorang. Baru dikeluarkan dalil. Begitulah. Gitu. Akhbaratni Aisyatu. Telah mengabarkan kepadaku Aisyah, bibinya, tantenya, saudara dari ibunya. Annaha kanat turajjilu, ta'ni ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Aisyah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan haid. Ia menyisiri yakni rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin mujawirun fil masjid. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang i'tikaf di masjid. Jadi mujawirun maksudnya fil masjid, i'tikaf di masjid. Yudni laha ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya kepada Aisyah. Wahia fi hujratiha, sedangkan Aisyah berada di biliknya karena rumahnya dempet ya, dengan faturajjiluhu wahia haidun. Adapun lafaz ghusl dikiaskan dengan menyisiri dengan dalil kias. Junub dikiaskan dengan haid. Yakni hadis ini ingin menjelaskan tadi pertama bahwa tubuh badan istri kita yang sedang haid suci. Boleh melayani kita, mendekat dengan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu terhadap istrimu yang sedang haid kecuali nikah, yakni kecuali melakukan hubungan intim sungguhan suami. Itu saja yang dilarang. Berarti suci badan. Yang kedua ingin menjelaskan khidmatnya istri kepada suami walaupun dalam keadaan haid atau junub. Silakan Suhail. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا ابن نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. زهير هو زهير بن معاوية ابن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، ثقة ثبت إلا أن سمعه عن أبي إسحاق بآخره. منصور ابن صفية هو ابن عبد الرحمن بن طلحة ابن الحارث العبري الحجبي المكي، وهو ابن صفية بنت شيبة، ثقة. وقال الحافظ أخطأ ابن حزم في تضعيفه، وأمه هي صفية. أمه صفية. Al-Imam memberikan judul bab qiraatir rajul fi hajri imra'atihi wa hiya haidun. Seorang suami membaca qiraah, yang dimaksud qiraah di sini qiraatul Quran fi hajri imra'atihi, di pangkuan istrinya, bersandar pada istrinya. Lalu dia membaca Al-Quran, hafalannya atau pegang. Wahia haidun, dan istrinya dalam keadaan haid. Menunjukkan bahwa wanita haid ini bantahan-bantahan terus terhadap orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa wanita haid itu najis dan harus dikeluarkan dari rumah. Dan Nabi SAW selalu menyalahi kaum musyrikin dan ahlul kitab yang menjadi kekhususan bagi mereka. Ya. Seperti orang Yahudi mengatakan kalau suami mendatangi istrinya dari belakang, walaupun di farjinya, anak yang akan lahir juling. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan datangi sesuai dengan firman Allah. Yang kamu mau, selama itu di farji. Selalu disalahi oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi mempunyai keyakinan-keyakinan klinik-klinik. Gitu. Karena mereka memang beriman kepada al-jibtu dan tagut, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam membawakan al-athar. Wa kana Abu Wa'il. Abu Wa'il siapa? Syaqiq bin Salamah, sahabat Ibnu Mas'ud, seorang tabi'i. Huwa tabi'i al-mashhur, sahibnya Ibnu Mas'ud. Wa atharuhu hadha wasalahu Ibnu Abi Shaybah anhu bi isnadin sahih. Asarnya ini dimausulkan, karena ini muallaq. Dimausulkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Shaybah dengan sanad sahih, kata Al-Hafidh. Wa kana Abu Wa'il pernah yursilu khadimahu, mengutus pembantu perempuannya. Khadim yakni jariyahnya. Karena khadim bisa untuk laki, bisa juga untuk perempuan. Hadamnya, orang sini panggil hadamnya. Wahia haidun, dan pembantunya itu, pelayannya itu sedang haid. Ila Abi Razin, kepada Abu Razin, juga tabi'in masyhur. Fata'tihi, agar ia membawa
yakni memberikan kepada Abu Razin bil mushaf, ya, dia membawa mushaf Al-Quran maksudnya. Mushaf ini macam-macam mushaf, ya. Fatumsikuhu bi'ilaqatihi, lalu ia memegangnya dan dimasukkan, kita ada ilaqah, tali. Mungkin dimasukkan atau diikat dengan tali gantung gitu. Ya. Kemudian al-imam membawakan hadis yang belum pernah dibawakan sebelumnya, ya. Dari jalan Abu Nuaim, jadi dijelaskan namanya Al-Fadl bin Dukain. Ya, mendengar Zuhair bin Muawiyah dari Mansur ibnu Sofiyah. Sofiyah itu ibunya. Mansur masyhur, terkenal atau dikenal, disandarkan kepada anak Sofiyah. Kalau kita bahasanya Mansur anaknya Sofiyah, bukan bin langsung. Ya, Ibnu Sofiyah itu sudah terkenal seperti Ibnu Umi Maktum. Nama ayahnya adalah Abdurrahman, Mansur bin Abdurrahman, tapi terkenal Mansur Ibnu Sofiyah. Sofiyah binti Syaibah bin Uthman min sigaris sahabah. Anna ummahu haddatsathu, bahwa ibunya menceritakan kepadanya, anna Aisyah haddatsatha, sesungguhnya Aisyah pernah cerita kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana biasa yattaqiu, bersandar, fi hajri, ke pangkuanku sini, wa ana haidun thumma yaqra'ul Quran, dan aku dalam keadaan haid, kemudian beliau membaca Al-Quran, Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar ke Aisyah itu, ya, antara niannya di dadanya. Dan beliau, Aisyah ketika itu sedang haid, dan beliau yaqra'ul Quran. Karena itulah Imam memberikan judul ini. Silakan Suhail. Babu man samma an-nifas haydan. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. المكي ابن إبراهيم ابن بشير التميمي ثقة ثبت. هشام هو الدستوائي. هشام أبو عبد الله الدستوائي، يعني bukan Hisham bin Urwah. Al-Makki ibnu Ibrahim ini salah satu dari guru besar Bukhari. Awal-awal beliau mendengar hadis. Yahya bin Abi Kathir, an Abi Salamah, anna Zainab ibnata Ummi Salamah haddatsathu anna Umma Salamata haddatsatha qalat.
Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah, yakni Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ia mendengar hadis ini dari Zainab. Anak perempuan Ummu Salamah, yakni anak tiri Rasulullah SAW, karena di bawah asuhan Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Salamah sangat dekat dengan beliau wafat. Dan istrinya Ummu Salamah di kemudian hari dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya membawa beberapa anak. Di antara anaknya adalah Zainab binti Abi Salamah. Di sini dikatakan ibnata Ummi Salamah. Ia menerima hadis ini dari ibunya Ummu Salamah. Ibunya menceritakan kepadanya, qalat, "Baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atan fi khamisatin id khittu." Ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW berbaring dalam satu selimut, ya, berbaring satu selimut, tiba-tiba aku haid. Fansalaltu, lalu diam-diam aku menyingkir, gitu, keluar. Fa'akhadtu thiyaba haidati, lalu aku memakai pakaian haidku, khusus pakaian haid. Kalau sekarang sudah mudah, ada apa, pembalut, ya, pembalut banyak. Qala, Nabi SAW bertanya kepada Ummu Salamah, sedang tidur berdua satu selimut, ya, anufisti, engkau haid? Ini dia. Asyahid di sini dari judul yang diberikan oleh Al-Imam, bab man samman nifasa haidan. Bab nifas dinamakan haid dan haid dinamakan nifas. Karena itu Nabi SAW bertanya, anafisti, apakah engkau nifas? Maksudnya haid. Apakah engkau datang haid? Qultu, jawabku, kata Ummu Salamah, na'am, iya. Fada'ani, lalu beliau memanggilku, enggak apa-apa, sini. Fattaja'tu ma'ahu fil khamilati. Maka aku pun berbaring lagi bersama beliau dalam satu khamilah. Khamilah sama artinya dengan khamisah, ya tanda, yakni selimut yang umumnya berwarna hitam, tetapi ada rumbai. Tahu rumbai enggak? Apa itu? Bulu-bulu, ya, apa? Jadi selimut itu ada, mungkin selimut itu ada rumbai-rumbainya. Memang bisa begini. Itu dia. Terus silakan Suhail. Babu mubasharatil haidi. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. قبيصة بن عقبة ابن محمد ابن سفيان السؤاوي أبو عامر الكوفي. قال الحافظ هو صدوق. وقال أبو خيثمة عن ابن معين قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان فإنه سمع منه وهو صغير. Ya, ini perlu dibicarakan. Saya sudah meneliti, kurang tepat, karena Qabisah dikatakan mendengar dari Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri di sini, ya. Itu. Ketika masih kecil dan dibicarakan, ini tidak tepat. Kecilnya seberapa gitu.
Kalau kecilnya misalnya sebaya dengan Suhel, belasan, itu cukup. Itu yang lebih tepat. Saya bicara panjang lebar tentang perselisihan ulama di sebagian kitab saya, itu kitab Riyadul Jannah, tentang Qabisah, riwayat Qabisah dari Sufyan Ats-Tsauri. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari tetap mengatakan memakai riwayat Qabisah dari Sufyan. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت هو أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. رواه سفيان عن الشيباني. Terus satu lagi hadis. Babu tarkil haid as-shaum. Sudah ya. Al-Imam memberikan judul menarik sekali untuk menjelaskan bahwa bermubasyarah dengan istri yang sedang haid boleh, tidak ada halangan. Mubasyarah artinya bertemunya dua tubuh, dua kulit, dua tubuh bertemu, itu mubasyarah. Itu bertemu rapat. Berarti berpelukan seperti hadis sebelumnya Ummu Salamah mengatakan, ketika aku bersama Nabi sedang berbaring. Berbaring bisa gini, dia baring gini, suaminya ini istrinya gitu. Kalau kita kan buang muka masing-masing gitu. Ini gitu ya. Ini kemesraan luar biasa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Itu kan begitu baring. Tentu merapat, bukan. Oleh karena itu ketika Ummu Salamah merasa datang haid, lalu dia fansalal itu diam-diam gitu keluar dari selimutnya. Adabnya tinggi sekali, tidak mengejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia pakai pakaian haid, dia ditanya engkau haid? Iya. Maka beliau memanggilku sini. Fattaja'tu ma'ahu, maka aku pun berbaring bersamanya fil khamilati. Ini mubasyarah. Atau mubasyarah lebih dari itu. Bab mubasyaratil haid. Bab hukum mubasyarah kepada istri yang sedang haid. Jadi hukum berpelukan, merapat kepada istri yang sedang haid, bercengkrama, bermesraan, itu hukumnya maksudnya di sini. Hadis ke-299 artinya riwayat Qabisah dan seterusnya dari Aisyah. Qalat, dia berkata, kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Ini sudah kita bahas di bagian kitab Al-Ghusl. Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Dan kami berdua dalam keadaan junub. Ya. Wakana, dan beliau
ya'muruni, memerintahkanku, fa'attaziru, jadi memerintahkanku menutup bagian haid. Lalu aku memakai kain penutup. Fayubashiruni wa ana haidun. Dan beliau memelukku, bercengkrama denganku, bermesraan denganku dalam keadaan aku haid. Jadi yang diperintah Nabi, tutup bagian sini. Bagian tempat haidnya ditutup. Kalau sekarang ya istri mungkin bisa memakai celana pendek atau celana dalam, cukup. Ininya tidak apa-apa, terbuka apa, enggak ada masalah. Itu. Nabi bercengkrama. Nanti Aisyah akan datang. Siapa di antara kamu yang sanggup menahan syahwatnya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Dan beliau pun mengeluarkan kepalanya kepadaku sedang beliau i'tikaf. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dempet dengan masjidnya. Fa'aksiluhu wa ana haidun, dan aku mencucikan rambutnya dalam keadaan aku sedang haid. Tadi sudah dibahas. Kemudian hadis yang lain, itu hadis tadi 299, 301, 302. Semua hadis Aisyah. Hadis 302 dari Jalan Aswad juga. An Aisyah qalat, kanat ihdana idza kana haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Biasa, kata Aisyah, salah seorang dari kami, yakni istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang haid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bermubasyarah dengannya, maka beliau memerintahkan istrinya itu untuk menutup bagian haidnya, tempat haidnya, itu yang tutup, seperti yang tadi saya jelaskan. Thumma yubashiruha, kemudian beliau bermubasyarah dengan istrinya tersebut. Qalat, berkata Aisyah, wa ayyukum, siapa di antara kamu yamliku irbahu, yang sanggup menahan syahwatnya, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat menahan syahwatnya. Nah, ini agar berhati-hati. Ya, berhati-hati. Tutup bagian itu, bagian haidnya. Silakan mubasyarah. Ada contoh dari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena kita kepada istri. Ya, kemudian hadis yang lain, hadis 303, yaitu hadis Maimunah dari jalan Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Maimunah taqul. Abdullah bin Shaddad berkata, aku pernah mendengar Maimunah, yakni Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fattazarat wa hiya haidun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata Maimunah istri beliau radhiyallahu taala anha, biasa apabila beliau ingin atau hendak atau berkeinginan untuk bermubasyarah dengan salah seorang dari istri-istri beliau, beliau memerintahkan istrinya itu agar berkain.
yakni menutup bagian haidnya. Di hadis sebelumnya dikatakan amaraha an tattazira fi fawri haidatiha. Fi fawri haidatiha, yakni di tempat atau di ruang di sekitar daerah haidnya itu. Berarti di bagian farjinya, tegasnya. Tadi sudah saya jelaskan. Dia ada ditutup dengan kain atau ditutup memakai celana dalam, celana pendek. Begitu, ikhwan. Terus, Suhail. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. Ya, Al-Imam rahimahullahu ta'ala memberikan judul bab tarkil haidi as-shaum. Wanita yang sedang haid meninggalkan, yakni wajib meninggalkan saum. Maksudnya tidak boleh saum. Dibawakanlah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha au fitrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tanah lapang untuk salat Idul Adha atau Idul Fitri. Syak, ragu sebagian rawi. Ilal musalla, yang di tanah lapang. Kharaja Rasulullah SAW fi adha atau fitrin ilal musalla. Rasulullah SAW keluar ke tanah lapang untuk menunaikan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Famarra ala nisa, ini diringkas oleh Al-Imam. Selesai beliau khutbah kepada laki-laki, beliau merasa bahwa wanita belum mendengar. Maka beliau mendatanginya. Alhamdulillah, Rabbuna sekarang telah memberikan kepada kita pengeras suara. Sehingga dalam khutbah Id terdengar oleh laki dan wanita. Dengar oleh laki dan wanita. Tapi ada petunjuk bagi khatib Id. Jangan lupa menasihati wanita. Pembicaraan secara umum. Yang karena dalam pertemuan-pertemuan besar seperti khutbah Jumat, khutbah Id, itu khutbahnya bukan membuat takut orang. Khutbah, ya, tetapi memberikan semangat iman, kebesaran tentang Islam, dan seterusnya. Ketakwaan kepada Allah. Dan menasihati wanita. Maka ketika beliau selesai khutbah,
Ini diringkas hadisnya ya. Nanti akan diulang lagi oleh Al-Imam pada tempatnya. Di sini hanya ingin menjelaskan bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh saum, tetapi wajib mengganti saumnya. Nanti ada bab lagi tersendiri. Lalu beliau melewati famarra 'alan nisa faqala. Karena beliau menganggap jangan-jangan wanita belum mendengar khutbahnya. Karena yang hadir begitu banyak. Mungkin ribuan. Maka beliau bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita. Ma'syar adalah jamaah dalam kelompok yang sama, semuanya perempuan. Ya ma'syaral muslimin, ya. Tasaddaqna, bersedekahlah. Ini keluar faedah bahwa sedekah itu dapat menolak dari azab Allah, dapat menghapuskan kesalahan. Ini Al-Hafiz juga memberikan penjelasannya tentang sedekah itu ya. Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Karena sungguh telah diperlihatkan kepadaku akan kamu terbanyak dari penduduk neraka. yakni bahwa kamu terbanyak dari penduduk neraka. Fakulna, mereka bertanya, wa bima ya Rasulullah? Dengan sebab apa? Apa penyebab bahwa kami terbanyak penduduk neraka, wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, tukthirna la'nah. Kamu banyak melaknat, caci maki, ghibah, wah macam-macam yang kita pun mengetahuinya. Kalau duduk bersama wanita, dia ghibah. Dia apa istilah sekarang? Apa istilahnya? Begitulah ya. Nah, ini menunjukkan petunjuk juga bagi dai. Ketika berhadapan dengan wanita, jamaah wanita, dinasehati yang kurang dari mereka. Sekali-sekali diterangkan salah satu keutamaan. Tapi umumnya dinasehati. Jangan diangkat terus. Nanti istri-istri jadi kurang ajar sama suaminya. Ini tidak faqih. Kepada laki, dinasehati untuk berbuat baik kepada istri. Hak istri gini. Kepada perempuan dinasehati, ini hak suami, kamu ini kekurangannya ini, gitu. Agar perempuan tahu, bukan diangkat-angkat terus. Ini salah. Thariqahnya tidak mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berhadapan dengan perempuan semua ini, dia jelaskan. Umumnya menjelaskan kekurangan mereka. Mereka begini. Lihat aja Nabi SAW keras sekali. Diperlihatkan kepadaku bahwa kamu adalah penghuni neraka terbanyak. Ya. Lalu mereka tanya, kenapa? Tukthirna la'na. Kamu sering caci maki, ghibah, melaknat orang. Yang kedua, wa takfurna al-ashir. Kamu kufur kepada suamimu, yakni kufur nikmat. Ini enggak di hadapan laki-laki, di hadapan perempuan. Begitu Rasulullah SAW. Sehingga apa? Mentarbiyah, mendidik
dan membersihkan, mentasbiyah. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbi ar-rajulil hazimi min ihda kunna. Aku tidak pernah melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kurang akal dan agamanya yang dapat menggugurkan, menjatuhkan laki-laki pertama lub, yang berakal, cerdas, dan hazim, yang kuat, bertahan, dapat jatuh oleh wanita. Padahal wanita kurang akal dan agama. Min ihdakunna, dari salah seorang kamu, yang dapat menjatuhkan laki-laki yang cerdas, yang kuat, yang sanggup bertahan, jatuh. Berapa banyak laki-laki gugur, tokoh-tokoh dunia gugur karena apa? Perempuan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qulna wa man nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Mereka bertanya lagi, apa kekurangan agama kami dan akal kami wahai Rasulullah? Qala alaysa syahadatul mar'ati mislu nisfi syahadatir rajul? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Bukankah persaksian perempuan setengah dari persaksian laki? Mereka menjawab, iya. Laki satu, perempuan dua. Maka itulah kurang akalnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah ketika dia haid, dia tidak salat dan tidak saum? Qulna, mereka menjawab, bala, benar. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Itulah kekurangan agama mereka. Jadi kekurangan akal perempuan karena persaksian. Laki satu, perempuan dua. Dan kurang din karena haid, dia tidak salat dan tidak saum. Kalau demikian berdosakah perempuan? Tidak berdosa. Karena itu ketentuan yang Allah Jalla wa'ala telah tentukan kepada anak-anak perempuan Adam dalam masalah haid dan kelemahan mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda apa? Istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah baik-baik kepada perempuan. Beri mereka pengajaran. Diajarkan begini. Karena tidak pernah istiqomah dalam hadis lain. Selalu bengkok. Kalau kita biarkan, maka dia akan terus bengkok. Kalau dikeraskan, patah. Oleh karena itu tengah-tengah istausu bin nisa'i khaira. Ada laki-laki atau suami atau ayah yang bermudah-mudah, udah semuanya. Ada bengkok terus, istrinya, anak-anaknya terus tidak pernah diluruskan. Ada yang dahsyat, keras. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, wah keras, syadid, patah dia. Tidak boleh dikerasin. Istausu bin nisa'i khaira. Makna istausu apa? Memberikan pengajaran, pelajaran, mengajarkan yang baik dan mengetahui sifat perempuan itu. Memang begitu perempuan. Dia tidak akan pernah istiqomah. Ya? Dan Nabi SAW menjelaskan kekurangan mereka
dan agar mereka menutupnya dengan tasaddaqna. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Bersedekahlah kamu. Ya. Ya. Barangkali ini ikhwan nanti juga kan di sini dijelaskan bahwa kaum wanita hadir di pertemuan besar kaum laki-laki, mesti salat Aid, dan tidak berhijab, tidak. Perempuan apabila keluar dengan jilbab salat Id, tidak ada jilbab. Ada salah seorang sebagian sahabiat tidak punya jilbab. Kata Nabi, pinjamkan jilbabnya kawannya, pakai jilbab keluar. Hadir di pertemuan besar kaum laki-laki. Dia perlu dihijab. Ya. Ya, sampai pada Sabtu yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.